Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tentang aspek kebahasaan teks cerita narasi atau teks cerita fantasi. Ya, Bapak mohon diperhatikan dengan baik dan benar serta dipahami. Ya, jadi ada beberapa aspek kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Ya, yang pertama itu ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata. Repetisi adalah pengulangan kata kunci yang terdapat pada teks untuk mencapai efek tertentu dalam pengulangan makna. Nah, jadi secara singkat repetisi itu adalah pengulangan kata. Ya, bisa kita lihat contohnya di sini. Jangan takut pada kami, Wulan. Kami semua hanya ingin membantumu. Kami tidak ada niat jahat. Jadi percayalah pada kami. Nah, kata kami di situ merupakan repetisi atau pengulangan. Kemudian contoh yang kedua ada ibu, kau adalah separuh jiwaku. Ibu, kau adalah penerang jalanku. Ibu, kau pelita hatiku. Ibu, kau inspirasiku. Nah, ibu kau yang di tanda merah itu merupakan repetisi dan juga sebagai pengulangan. Artinya apa? Untuk memperjelas dan memberikan efek yang kuat pada sebuah kalimat. Oke, itu repetisi. Yang kedua adalah kata ganti. Nah, kata ganti ini banyak ya. Ada yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu contohnya aku, saya. Bisa kita lihat contohnya. Sepertinya aku tersesat masuk ke dalam hutan. Nah, aku itu adalah orang pertama tunggal. Ya, orang pertama tunggal. Jadi harus benar-benar dipahami, aku, saya adalah orang pertama tunggal. Kemudian kata ganti orang pertama jamak. Jamak ini artinya ramai. Nah, aku termasuk kalau dalam orang pertama jamak, kita ini termasuk dalam kami. Ya, seperti kata ganti orang pertama tadi contohnya kami atau kita. Lihat contohnya. Kita harus berjalan untuk mendapatkan jalan keluar. Nah, kita itu merupakan kata ganti orang pertama jamak. Selanjutnya kata ganti orang kedua tunggal. Nah, orang kedua tunggal ada contohnya engkau dan kamu. Bisa lihat kita contoh dalam sebuah kalimat, kamu dari mana saja. Nah, kamu itu adalah kata ganti orang kedua. Ya, cara membedakannya gampang. Kamu itu ibaratnya kita sedang berbicara dengan dua orang. Jadi dia orang kedua tunggal. Selanjutnya adalah kata ganti orang kedua jamak. Kedua jamak sama dengan yang tadi. Dia jamak itu artinya banyak. Kalian. Nah, kalian itu banyak. Contoh, kalian jalan saja terus ke arah selatan. Nah, kalian merupakan kata ganti orang kedua jamak. Selanjutnya kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, dia. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal. Ia, dia. Dia selalu saja datang terlambat ke sekolah. Nah, dia itu adalah orang ketiga. Ibaratnya kita sedang berbicara dengan kawan kita dan membicarakan orang lain. Nah, dia itu adalah orang ketiga, ya, tunggal. Selanjutnya adalah kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Dengan contoh, jangan dengar apa kata mereka. Mereka itu adalah orang ketiga jamak, artinya orang ketiga yang ramah. Oke, paham ya? Selanjutnya konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Pada pertemuan yang lalu sudah pernah Bapak sampaikan videonya tentang kata hubung ya. Tapi di sini mungkin lebih detail karena kata hubung itu terbaginya banyak. Kalau kita mau bahas, panjang sekali ya. Itulah yang pertama ada kata hubung antar klausa. Klausa itu adalah gabungan kata yang memiliki predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Predikat biasanya berupa kata kerja. Contoh dalam kata hubungnya, saya makan bakso dan Budi makan soto. Dan itu yang merah merupakan kata hubung yang menyatakan persamaan. Kemudian yang kedua, kakak belajar dengan keras agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, sama. Agar itu adalah kata hubung antar klausa.
Kemudian selanjutnya, tidak hanya kakak yang belajar dengan keras, tetapi adik juga belajar dengan giat. Nah, oke, itu contohnya. Kemudian kata hubung antar kalimat adalah kata hubung yang terhubung suatu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, kata hubung ini selalu dimulai dengan kalimat baru dan huruf pertama selalu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Shizuka adalah anak yang rajin. Sebaliknya, Nobita adalah anak yang malas. Nah, Shizuka adalah anak yang rajin adalah kalimat pertama. Sebaliknya adalah merupakan eh, konjungsi antar kalimat, yaitu kalimat Shizuka adalah anak yang rajin dengan kalimat Nobita adalah anak yang malas. Selanjutnya adalah kata hubung antar paragraf. Nah, karena dia dikatakan antar paragraf, mengapa? Karena dia berhubungan dengan paragraf antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Contohnya, ada paragraf pertama, anak-anak sangat gemar bermain game online. Anak-anak juga sangat gemar keluar malam hari. Mereka lebih senang bermain daripada belajar. Berdasarkan keterangan di atas, nah berdasarkan itu adalah paragraf kedua, ya, menyambung dari paragraf pertama. Berdasarkan keterangan di atas, tidak heran anak-anak mendapatkan nilai yang tidak bagus. Oke. Nah, itu ada kata hubung. Oke, berarti ada tiga kata hubung tadi. Yang pertama adalah kata hubung antar klausa, yang kedua hubung antar kalimat, dan yang ketiga antar paragraf. Kemudian aspek yang selanjutnya tentang yang terdapat dalam teks narasi atau fantasi. Yang pertama, yang selanjutnya adalah keterangan. Keterangan terbagi lagi, ada terbagi 5. Yang pertama adalah keterangan waktu. Nah, dalam teks cerita fantasi kita sering menemukan kata-kata seperti suatu hari yang cerah, malam itu, dan lain-lain. Itu merupakan keterangan waktu, ya. Kemudian keterangan tempat. Di sebuah pulau yang sepi, di tepi sungai, di rumah reot. Nah, itu merupakan keterangan tempat. Selanjutnya keterangan cara. Dengan hati-hati kancil menyeberangi sungai. Ya. Dengan hati-hati, dengan ini merupakan keterangan cara. Kemudian selanjutnya keterangan sebab. Karena makan cabai terlalu banyak, dia sakit perut. Karena kata karena merupakan keterangan sebab. Ya, sebab akibat. Kemudian keterangan tujuan. Mereka mengumpulkan beras untuk membantu kawan mereka yang kesusahan. Nah, jadi kata untuk di situ merupakan keterangan tujuan. Oke. Kemudian aspek yang selanjutnya merupakan kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, proses, ataupun keadaan. Nah, contohnya, Upin membawa bekal ke sekolah. Membawa merupakan kata kerja, yaitu bermakna perbuatan. Selanjutnya, Dora pergi mencari peta di rumah Manke. Pergi merupakan kata kerja yang mempunyai makna pekerjaan atau proses. Selanjutnya, ayah kehujanan ketika berangkat kerja. Kehujanan juga merupakan kata kerja yang menyatakan keadaan. Aspek yang selanjutnya adalah kata sandang. Oke. Kata sandang adalah kata yang digunakan untuk membatasi kata benda. Dalam teks narasi atau fantasi, kata sandang sangat-sangat familiar, ya, sering sangat kita jumpai. Contohnya sang kancil, si raja hutan, kemudian kaum minoritas. Itu contoh dalam sebuah teks. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kalimat langsung. Nah, kalimat langsung juga akan sering kita jumpai dalam teks cerita fantasi atau teks cerita narasi, karena kalimat langsung berhubungan biasanya dengan sebuah cerita. Kalimat langsung merupakan kalimat yang berasal dari kutipan langsung, pembicaraan yang sama dengan apa yang dikatakan. Contohnya, nah itu contoh sebelum contoh, ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat langsung adalah tanda petik ganda. Nah, jadi kalau dalam sebuah teks menjumpai tanda petik ganda seperti ini, itu merupakan teks
atau kalimat langsung. Kita lihat contohnya. Kamu bukanlah raja yang sebenarnya, ucap kancil kepada singa. Nah, yang mana kalimat langsungnya yang memiliki tanda petik. Oke. Kemudian contoh yang kedua, ibu berkata, "Wahai anakku, pergilah kau dengan restuku." Nah, tanda petik itu menjadi ciri eh, kalimat langsung. Jelas ya. Selanjutnya kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Bisa kita lihat contoh di sini. Dari kalimat yang langsung ini kita menjadikan kalimat tidak langsung. Contoh, Kalincil mengatakan bahwa singa bukan raja hutan yang sebenarnya. Selanjutnya, ibunya merestui kepergiannya. Ayah mengatakan bahwa dia kehujanan di saat pergi kerja. Nah, kalimat tidak langsung ini identik dengan kata bahwa. Jadi, jika menemukan eh, kata bahwa dalam sebuah kalimat itu bisa jadi itu adalah kalimat tidak langsung. Nah, ini tadi ya. Nah, kamu bukanlah yang sebenarnya kata langsungnya. Kemudian tidak langsungnya, Kancil mengatakan bahwa singa bukan raja hutan yang sebenarnya. Oke. Nah, itulah ada beberapa 5 lebih kurang aspek kebahasaan dalam teks narasi atau teks cerita fantasi ya. Jadi Bapak ulang yang pertama aspeknya itu ada repetisi, kemudian ada kata ganti, ada konjungsi atau kata hubung, kemudian ada keterangan atau adverbia, ada kata kerja, kemudian ada kata sandang, ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang aspek kebahasaan dalam sebuah teks narasi atau teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.